Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan rahmat, barokah, ridho dan ampunan dari Allah Ta'ala senantiasa dilimpahkan kepada panjenengan semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah mengerjakan sholat subuh berjamaah Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk bersama menambah ilmu, yang itu adalah perintah Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, matur nuwun Pak Parto, jazakumullah khairan. Katakan, Rabbi wahai Rabbku, zidni ilman, tambahkan kepadaku ilmu syar'i Bapak Ibu. Nah, jadi kita duduk bersama di sini ini adalah thalabul ilmi, dan panjenengan semua tahu thalabul ilmi itu satu-satunya amal yang memudahkan kita semua masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa melewati satu jalan, pada jalan itu dia mencari ilmu syar'i, niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya Bapak Ibu, mudah-mudahan yang kita lakukan bersama pagi hari ini diterima Allah Ta'ala dan dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Dan kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan bersama-sama pagi ini di Masjid Gunung Sari Indah, mudah-mudahan kelak nanti kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita sekarang Bapak Ibu masuk bab 4 kewajiban memberikan nafkah yang halal kepada keluarga. Jadi sejak awal-awal dulu kita sering membahas bahwasanya ada 3 atau 4 ayat Bapak Ibu, yang dengan ayat-ayat tadi Allah Ta'ala membimbing kita bagaimana agar sekeluarga itu bersama-sama kumpul bareng di surga. Yang pertama adalah surat At-Tur ayat 21, nggih. Itu kita di situ sebagai orang tua diperintahkan Allah Ta'ala untuk menanamkan iman. Nek sampeyan pingin anak keturunan sampeyan ikut bergabung panjenengan di surga, tanamkan iman. Itu surat At-Tur ayat 21. Kemudian ada surat At-Tahrim ayat 8 Bapak Ibu, yang di sini suami istri itu harus sama-sama bertaubat, yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum, seterusnya.
Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi yang namanya taubatan nasuha di sini perintah Allah Bapak Ibu, itu suami istri harus berjalan bareng, sejajar, selaras, seirama. Kenapa harus sejajar, sejalan Ustadz? Nah karena kalau nggak sejalan nanti bisa-bisa yang satu di surga, yang satu di neraka. Seperti Fir'aun dan Siti Asia, atau seperti Nabi Nuh dengan istrinya, Nabi Lot dengan istrinya. Makanya harus bareng-bareng berjalan bersama seirama Bapak Ibu. Bareng-bareng bertaubat di sini maknanya apa? Jadi yang namanya bareng-bareng senantiasa memperbarui taubat ini adalah tolabul ilmi, Pak. Adalah apa? Tolabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Loh Ustaz, wong perintahnya tobat kok kata panjenengan disuruh tolabul ilmi? Lah iya, karena taubat itu Bapak Ibu tahapan kesekian. Gak mungkin lah orang itu ujuk-ujuk tobat. Coba panjenengan lihat kepada diri panjenengan sendiri dulu sebelum pensiun. Ayo lak sobo masjid GSI lagi buru pensiun aja kan. Dulu-dulu di mana? Bukono. Ya alhamdulillah Allah ngeret merene. Nanti di jalan nang kono dadi apa? Ngapunten. Leres napa mboten, Mbah? Leres. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan salah saya tadi. Lebih kok bener katanya. Nggih. Oh, enggak leres ya. Alhamdulillah, berarti saya salah. Itu yang saya harapkan. Nggih. Jadi Bapak Ibu, yang namanya taubat itu ndak ujuk-ujuk taubat. Panjenengan mencari ilmu dulu. Mencari ilmu itu pun itu nggak langsung ujuk-ujuk dapat, ya kan? Misalkan panjenengan pingin ilmu tentang riba, ya kan? Kemudian datang ke masjid melu pengajian, tiba-tiba pengajian nih bahas sujud sahwi. Dapat mboten ilmunya? Nggak dapat. Makanya belajar itu tiap hari, Pak. Mboten sebulan sekali, apalagi setahun sekali, nggih. Kadang-kadang kita pengen belajar tata cara wudhu yang bener tuh ya apa sih? Datang ke masjid, tiba-tiba yang dibahas itu adalah hadas besar sama hadas kecil, ya kan? Jadi kita tolabul ilmi dulu Bapak Ibu. Dan tolabul ilmi itu seperti tadi saya katakan, belum tentu kita langsung mendapatkan ilmu yang kita butuhkan. Ya memang semua ilmu itu bermanfaat, tetapi kadang-kadang ilmu itu ada yang nanti kita butuhkan tapi isek nanti, bukan sekarang gitu loh. Nah itu pun kalau faham. Kadang-kadang ada yang datang tolabul ilmi ngantuk, ya kan? Kadang-kadang ada yang tolabul ilmi tapi ribut selfie. Kadang-kadang ada yang tolabul ilmi tapi ribut ngechat temennya karena kebetulan jualan online misalnya gitu kan, ya wallah alam. Ini contoh aja Bapak Ibu. Akhirnya tidak bisa menangkap pelajaran. Jadi pertama adalah tolabul ilmi, yang kedua itu faham. Ketika faham, akhirnya tahu, oh rupanya selama ini halal, rupanya selama ini haram yang saya lakukan. Baru bertaubat. Jadi nggak mungkin lah orang itu kemudian ujuk-ujuk taubat. Gimana orang mau taubat kalau nggak ngerti itu halal atau haram, ya kan? Nah, kemudian Bapak Ibu yang ketiga adalah surat At-Tahrim ayat 6. Itu yang berkaitan dengan masalah kita sekarang. Yang berbunyi bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi ini harus berjalan terus, suami istri ini seirama, sejalan dalam berqu anfusakum wa ahlikum naro, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Lagi-lagi Bapak Ibu, amar ma'ruf nahi mungkar itu butuh ilmu. Orang kalau tidak pernah belajar, bagaimana dia tahu kalau makan minum dengan tangan kiri tidak boleh? Coba panjenengan sekarang lah, hampir di jalan-jalan itu ketika melihat orang makan minum pasti dengan tangan kiri, Pak. Lah kenapa begitu? Wong setan kok dimelui? Karena tidak
tahu gitu loh, karena tidak tahu. Makanya untuk amar ma'ruf nahi mungkar ini pun harus belajar dulu sehingga tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Nah, kalau nggak pernah bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, gimana dia mengajak anaknya kepada yang ma'ruf? Gimana dia melarang istrinya dari yang mungkar? Panjenengan pernah? Nggak jadi wis. Engko kena kabeh. Iya, jadi kita berku anfusakum wa ahlikum naro, itu artinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, Bapak Ibu. Dan dulu sudah kita bahas perkara ma'ruf dalam Islam sangat banyak, perkara mungkar dalam Islam juga sangat banyak. Cuma yang paling penting sebagai contoh, bukan pembatasan, pertama kali adalah masalah syirik, ya. Jangan sampai masuk ke dalam rumah kita kesyirikan. Boh itu datang ke dukun, boh itu yang namanya nogo-nogoan itu loh Pak, ada nogodino, nogosari, nogobonar. Nah itu kan banyak, itu kan syirik, itu tatoyur itu, ya. Jadi jangan sampai syirik itu masuk ke dalam rumah kita, Bapak Ibu. Ada keluarga itu yang semua perbuatannya itu krono manusia gitu loh, bukan krono Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus kita bersihkan, Pak. Jangan sampai kita beramal, jangan sampai kita berucap kecuali niatnya adalah murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama syirik. Yang kedua, Pak, masalah sholat. Masalah sholat jangan main-main. Jadi mulai umur 7 tahun sampai 10 tahun kan ada 3 tahun. Kalau 1 tahun itu 360 kali 3 ada berapa? Ada 1000 pinten? 1080. 1080 dikalikan 5 kali waktu sholat ada berapa? 5000 dalam 5400 nggih. Selama itu kita ngajak anak kita sholat tanpa bentak, tanpa jewer, tanpa nyubit, Bapak Ibu. Itu saking pentingnya sholat. Dan yang ketiga adalah masalah makanan yang halal. Ini yang sekarang menjadi pembahasan kita. Jadi kewajiban memberikan nafkah yang halal kepada keluarga. Lagi-lagi Bapak Ibu, orang itu kan kalau tidak punya ilmunya, tidak ngerti pekerjaan saya ini pekerjaan yang halal apa haram. Karena kadang orang itu yang penting aku mulai gawa duit lama tenang, bu nyopet, bu nyikut, bu apa, yang penting bawa uang. Nah, poin pertama Bapak Ibu, ini yang penting, nafkah yang patut mendapat pahala hanyalah yang halal. Berarti kalau kita itu menafkahkan banyak tapi haram, yo jangan arep-arep pahala, malah itu bekal kepada neraka. Na'udzubillah. Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang kamu nafkahkan fi sabilillah. Sabilillah itu jihad, ya. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, 1 dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan 1 dinar yang kamu nafkahkan kepada istrimu. A'dhamuha ajron, yang paling besar pahalanya, alladzi anfaqtahu ala ahlika, adalah yang kamu infakkan kepada istrimu. Jadi itu yang paling besar, Bapak Ibu. Makanya sebagai seorang laki-laki itu tidak boleh pelit, ya, yang pemurah. Dan kepada wanita juga seperti itu.
jangan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan hadis ini, makanya dia itu memerintahkan suaminya KB duwe dicekel DEKB, ya tidak boleh juga. Ya harus kita kita harus mendudukkan hadis ini pada tempatnya, di tengah-tengah, nggak miring ya, nggak terlalu ke sana, nggak terlalu ke sini begitu. Nah, intinya nafkah yang patut mendapat pahala besar sesuai hadis ini adalah nafkah halal semata. Loh, mana dalilnya Ustadz kalau nafkah halal? Nah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Yang baik-baik itu adalah yang halal. Halal dalam cara mendapatkan, kemudian baik, bergizi, tidak kadaluarsa, tidak mendatangkan penyakit, itulah yang namanya thayyib. Kemudian dalam hadis lain ya, yang juga menjelaskan bahwa nafkah yang hanya mendatangkan pahala adalah yang halal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tasaddaqa bi adli tamrotin, barang siapa bersedekah seukuran satu butir kurma, Bapak Ibu, satu butir kurma, tetapi min kasbin thayyib, dari hasil kerja yang halal, nggih, wala yaqbalullahu illa thayyib, dan Allah tidak menerima kecuali yang halal ya, serta baik. Thayyib itu wa innallaha yataqabbaluha biyamini, maka Allah menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Allah punya tangan mboten Bapak Ibu? Ya jelas punya, wong hadis ini menjelaskan Allah Ta'ala punya tangan. Cuma bagaimana tangan Allah Ta'ala? Jawabannya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan siapapun. Maksudnya Allah punya tangan yang hakiki Bapak Ibu, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Jangan diserupakan dengan tangan makhluk, karena tidak akan sama. Jadi Allah Ta'ala menerima sedekah itu dengan tangan kanannya, summa yurabbiha li sahibihi, kemudian Allah membesarkan satu butir kurma itu untuk pelakunya, kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana seseorang dari kalian merawat anak kudanya. Jadi dirawat terus seperti itu, hatta takuna mithlal jabal, hingga besarnya sedekah yang berupa satu butir kurma tadi itu sebesar gunung. Yang penting adalah nafkah halal Bapak Ibu. Yang penting dari nafkah yang halal, mengeluarkannya dengan ikhlas. Itu nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembangkan. Ya, satu butir kurma kan cuma segini kan, dikembangkan sama Allah Ta'ala, akhirnya menjadi sebesar gunung, Masya Allah gitu. Jadi jelas ya. Sekarang poin pertama, nafkah yang patut mendapat pahala hanyalah yang halal. Nah ini kewajiban kita Bapak Ibu, mencari nafkah yang saya dapatkan ini halal apa enggak gitu loh. Kalau halal, alhamdulillah, semoga Allah memberkahi, semoga Allah menjadikan lebih banyak, kan begitu, dan barokah. Nah tapi kalau misalkan loh kok haram tiba-tiba, maka segera tinggalkan, cari alternatif lain, dan jangan cengeng nopo Ustaz maksudnya. Kadang-kadang ada orang itu begini, lo anakku lo kerjain nok bang, ane gak kerja nok bang, semangat nopo, dengan cengeng kan, gak percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberinya jalan keluar
dan memberinya rezeki dari arah-arah yang tidak pernah dia sangka, Pak. Ini firman Allah Ta'ala, wajib kita yakini. Wong kita muslim, kalau nggak muslim itu nggak yakin nggak apa-apa gitu loh. Masuk muslim kemudian tidak percaya sama ayat Al-Quran. Nah, poin kedua Bapak Ibu, bahaya nafkah yang haram. Itu halaman 135. Allah Ta'ala mengharamkan riba, penipuan, pencurian, perampasan, dan banyak hal lainnya. Apapun yang diharamkan Allah dan Rasulnya, setiap orang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh mendekati barang-barang tersebut. Kenapa? Karena barang-barang haram jika disedekahkan atau diberikan kepada anak istri, maka Allah tidak pernah akan menerima itu apapun alasannya. Bukan hanya tidak menerima Bapak Ibu, tetapi menjadi sumber malapetaka. Anak kenapa kok dikongkon sholat tidak mau? Anak kenapa kok bangkel terus, ya kan? Anak kenapa kok cemberut terus ketika ada orang tua tuh bukan sing enak gitu ngomongnya, gitu kan? Istri kenapa kok cerewet, istri kenapa kok ngapunten bahasa kasarnya nyocot terus misalnya. Nah itu mungkin karena wah ini kakek diseseli barang haram ini. Gitu loh Bapak Ibu. Ustadz wong nggak barang haram nyocot. Ndak lah, insya Allah istri panjenengan solihah semua. Dan ibu-ibu, Nabi SAW mengatakan kalau ibu-ibu itu penyakitnya di mulut, kalau laki-laki itu di bawah. Makanya Nabi mengatakan man yadmanuli, barang siapa yang menjaminku, kata beliau, ma baina lahyaihi, apa yang diantara kedua bibirnya, mulut. Nah, wa ma baina fakhidaihi, dan apa yang diantara kedua pahanya. Apa diantara kedua paha itu? Kemaluan. Adman lahul jannah, maka aku jamin surga baginya. Jadi bahaya lisan itu. Makanya dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan orang itu dalam menjaga lisan. Nah, apa dalilnya? Yang pertama surat Al-Baqarah 188. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Artinya janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Gimana dengan jalan yang batil? Mencuri, merampas, menipu, riba, gitu nggih. Kemudian, dan janganlah kalian menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Hakim itu bisa disuap mboten Bapak Ibu? Kok bisa nggih? Makanya dilarang sama Quran, dan janganlah kalian menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa. Misalkan ada A sama B bersengketa masalah tanah. Tanah itu milik B. Si A nyuap si hakim, menang no biar jadi tanahku. Hakimnya nurut Bapak Ibu. Nah, akhirnya makan barang haram padahal kalian mengetahui. Nah, keterangannya ayat ini menjelaskan haramnya memakan harta yang batil. Dan diantara harta batil adalah jika seseorang menyuap hakim atau pejabat negara
untuk menghalalkan harta milik orang lain yang asalnya adalah haram. Bapak Ibu, suap itu hukumnya apa? Halo, suap hukumnya apa? Suap halal atau haram? Haram. Haram itu kalau untuk menghalalkan barang milik orang lain, Pak. Kalau ini barang ini milik sampean sendiri, punya sampean, Allah tahu ini punya sampean, sampean tidak bijui gitu loh, cuma direbut orang. Nah ini kalau sampean menyuap hakim demi untuk mendapatkan harta milik sampean sendiri, suap di sini tidak haram. Jadi kapan suap itu menjadi haram? Suap itu menjadi haram ketika jenengan mengambil dengan suap itu mendapatkan harta milik orang lain yang bukan milik panjenengan, itu haram. Tapi kalau misalkan sampean misalkan ini tanah sampean ya, cuma disertifikatkan ganda misalkan sama orang. Nah ini jenengan sampai menyuap hakim biar menang ya, karena ini tanah sampean, nyuap di sini tidak haram. Tapi kalau panjenengan ya wis lah ini arep PPN kono engko kabeh no akhirat nggih mboten napa-napa. Ngoten lho Bapak Ibu. Nggih. Kemudian dalil berikutnya surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 5. Mutaffifin itu orang-orang yang curang. Nggih. Kata Allah Taala, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Siapa al-mutaffifin? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta disempurnakan, ketika kula minta diskon banyak gitu. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, ketika menjual mereka mengurangi, mau dikai paku, mau dikai timbel, dikasih apa begitu, nggih. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin yang beli tidak tahu, tetapi Allah tahu. Makanya Allah mengatakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwa mereka akan dibangkitkan kapan? Liyaumin azim, pada suatu hari yang besar. Naudzubillah Bapak Ibu, nggih. Nah, cuma yang namanya curang ini bukan pada takaran saja Bapak Ibu. Orang itu mutaffif kalau dia kerjai males-malesan, jaluk gaji besar. Nah, itu juga mutaffif. Atau dia itu amalan minimalis, jaluk pahala maksimalis. Nah, itu juga termasuk di sini, nggih. Kemudian dalil berikutnya halaman 136, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi ini tentang bahaya nafkah yang haram, nggih. Jadi kalau nafkah haram ini sampai kita makan, ibadah ditolak dan menjadi sumber malapetaka. Ya ini tapi perlu tak bacakan nih, masuk dalam praktek di atas ya, praktek yang mutaffif tadi, datang ke kantor terlambat namun minta gaji diberikan tepat waktu tanpa pengurangan. Juga masuk di sini kerja tidak benar dan tidak amanah tapi meminta gaji agar dinaikkan. Nah itu masuk di sini Bapak Ibu, nggih, mutaffif semua. Makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai kita baca wailul lil mutaffifin tetapi kita mendoakan kebinasaan bagi diri kita sendiri.
Hadis berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar, penjual dan pembeli bebas memilih malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah dari majelis akad. Majelis akad itu tempat jual beli itu Bapak Ibu. Nggih. Fa in sadaqa wa bayyana, jika keduanya jujur dan menjelaskan dalam jual beli mereka, burikalahu fi bai'ihima, niscaya mereka berdua diberkahi dalam perdagangan itu. Wa in katama, tapi jika keduanya merahasiakan, wa kadzaba, dan berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, niscaya dihilangkan keberkahan jual beli keduanya. Jadi penjual pembeli sama-sama bohong. Misalnya penjual bilang, "Loh, ini paling murah ini. Nggak ada yang lebih murah dari saya. Sekilo 200.000. Coba cari tempat lain." Padahal di tempat lain barangnya sama, cuma 60.000 misalnya. Kalau pembeli, "Loh, enggak, saya udah tadi dari sana. Dari sana cuma 50.000. Biar sampai jual 200.000. Padahal dia itu enggak dari mana-mana, Pak, mek biju itok gitu loh. Nah, itu ada mboten? Nah, itu kalau sampai terjadi, terus kita beli, kita makan, kita pakai, itu barangnya adalah haram. Ini barangnya adalah haram. Memang kenapa kalau barang haram? Nah, itu hadisnya 136 yang tengah-tengah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man, orang nabata lahmuhu, yang dagingnya tumbuh, min suhtin, dari barang haram, annaru aula bihi, neraka yang paling patut untuknya. Nauzubillah. Ya wis kata pangan kok tak sedakono nang masjid GSI padha wae. Nah, itu la yaksibu abdun malan haraman, tidaklah hamba memperoleh harta haram, nggih. Fayatasaddaqu bihi, kemudian menyedekahkannya, fayuqbalu minhu, kecuali ditolak oleh Allah, nggih. Jadi enggak diterima. Wala yunfiqu minhu, ya, tidaklah dia menginfakannya, fayubaraku lahu fihi, kecuali tidak akan diberkahi padanya. Wala yatrukuhu khalfa dhahrihi, dan tidaklah dia meninggalkan harta tersebut di balik punggungnya sebagai warisan Bapak Ibu, illa kana zadahu ilan nar, kecuali menjadi bekalnya kemana? Ke neraka. Naudzubillah. Jadi ini Bapak Ibu, nggih. Jadi cuma menjadi sumber malapetaka. Disodakohno enggak diterima, diinfakno enggak diberkahi, ditinggalkan juga hanya menjadi bekal ke neraka. Hadis berikutnya yang semakna, nggih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maniktasaba malan min ma'tham, barang siapa mengambil harta dari cara dosa, menipu, ya, mencuri, apalagi riba tadi itu, atau menjual barang haram. Apa contoh menjual barang haram? Menjual barang curian, nggih. Ini maniktasaba malan min ma'tham, barang siapa mengambil harta dari cara dosa. Fawasala bihi rahimah, kemudian harta tersebut digunakannya menyambung silaturahim, datang ke bapak ibunya, bawa sembako, datang ke anak pamannya, ke buliknya, bawa ini, kan nyambung silaturahim, Pak. Au tasaddaqa bihi, atau dia sedekahkan ke panti asuhan, ke Palestina misalnya. Au anfaqahu fi sabilillah, atau menginfakannya pada jalan Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jama'a dzalika kullahu jami'an, ya. Allah mengumpulkan semua harta itu, faqudhifa bihi fi jahannam, kemudian pemiliknya dilemparkan dalam jahanam karenanya. Naudzubillah.
Nggih, Bapak Ibu, sepatutnya halaman 137 setiap muslim memperhatikan pekerjaannya. Memperhatikan apa? Pekerjaannya. Jangan sampai memberikan kepada anak istrinya rezeki dari kerja yang tidak halal. Karena para pedagang yang memakan harta manusia dengan cara batil, mereka adalah para fujar. Fujar itu para pelaku dosa besar, fujar. Nggih. Dalilnya hadis halaman 137 baris yang paling terakhir. Innat tujara, sesungguhnya para pedagang, yub'atsuna yaumal qiyamah, dibangkitkan pada hari kiamat, nggih, fujaron, sebagai pelaku dosa besar, illa manittaqallah, kecuali yang bertakwa kepada Allah, wa barra, barra itu apa? Berbakti, nggih, berbuat kebajikan, wa sodaqo, dan jujur. Ya, memang pedagang yang tidak jujur itu begitu ancamannya Bapak Ibu. Tapi kalau dia jujur, Masya Allah, kedudukannya sama dengan para nabi loh. Halaman 138, Nabi SAW bersabda, ini kenapa? Rating napa? At-tajirus saduqul amin, Masya Allah, pedagang yang jujur dan amanah. Ma'an nabiyyin, akan dikumpulkan bersama para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, dan para syuhada. Jadi kalau jujur itu kedudukannya sama seperti syuhada, sama seperti para nabi Bapak Ibu. Cuma kalau tidak jujur, dibangkitkan pada hari kiamat sebagai fujar. Apa itu fujar? Para pelaku dosa besar. Kemudian poin ketiga, ibadah kita Pak, sholat, zakat, puasa, haji, zikir, ya, itu ditolak gara-gara makanan haram. Nopo dalilnya Ustadz? Itu halaman 139. Nabi SAW bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun, Allah itu maha thayyib, maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik-baik, yang halal dan baik. Wa innallaha amarul mu'minin bima amara bihil mursalin, sesungguhnya Allah memerintah kaum mukminin sebagaimana memerintah para rasul. Maksudnya apa? Allah tidak membeda-bedakan. Bukannya para rasul ada toleransi, orang beriman biasa nggak ada toleransi. Tidak, semuanya sama. Perintahnya sama, baik rasul, baik orang beriman biasa, perintahnya sama. Apa? Disuruh memakan yang halal. Habis makan halal, kerjakan amal soleh. Kenapa? Apa hubungannya? Kalau kita mengerjakan amal soleh, makanannya halal, amalan itu diterima. Selama tidak bid'ah loh Pak. Lo aku lulus makan halal kok mardut? Karena yang saya lakukan tidak ada sunnahnya, bid'ah gitu loh. Faqala, maka Allah berfirman ini kepada para rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, apa? Makanlah yang baik-baik dan kerjakan amal soleh. Langsung gandeng amal soleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena amal soleh itu apa? Diterima ketika yang kita makan adalah halal. Kemudian perintah kepada kaum beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum.
wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari yang kami rizkikan kepada kalian. Berarti rizki itu ada yang haram, Pak. Barang haram juga rizki, tapi haram. Yang diperintahkan Allah, makanlah rizki yang halal. Nah, kemudian Nabi menegaskan kalau makan barang haram tidak akan diterima amal ibadahnya. Tsumma dzakaror rajula yutilus safar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan orang yang yutilus safar, safarnya panjang, Pak. Nah, safar dalam Islam yang paling lama kan haji, ya. Asy'atha aghbar. Asy'atha itu rambutnya kusut, aghbar tubuhnya penuh dengan debu. Kenapa disebutkan Nabi ada safar, ada asy'ath, ada aghbar? Karena safar itu Bapak Ibu adalah salah satu kondisi yang doa menjadi mustajab. Jadi ada hadis mengatakan bahwa doa musafir itu adalah mustajab. Apalagi dia datang kepada Allah dalam kondisi sederhana dan hina, yaitu rambutnya kusut, ya, kemudian tubuhnya penuh dengan debu. Makanya panjenengan ketika keluar untuk sholat istisqa kan tidak boleh pakai baju paling baik. Kalau bisa pakai baju yang paling sederhana, Pak. Menunjukkan sangat butuh kepada Allah Ta'ala. Wong ini mau minta proposal kok nggak pajero lho, maka nggak mungkin dikasih. Nggih. Ya nek jaluk proposal itu nggawa sepeda motor butut kan ngoten kan. Itu maksudnya seperti itu gitu loh. Jadi ketika istisqa minta hujan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan beliau keluar dengan sangat tawadhu, berjalan dengan pokoknya ada tata caranya. Di antaranya adalah dengan berpakaian sederhana, menunjukkan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kondisi asy'ath aghbar. Dan memang kondisi orang ketika wukuf kan begitu, Bapak Ibu. Panjenengan bisa tak ngelondri di sana gitu pas. Atau mungkin aku tak cukup pomet, tak minyakan dhisik boleh, padahal wukuf ndak ada, Pak, gitu. Ya muddu yadaihi ilas sama, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ada hadis Bapak Ibu bahwa Allah itu malu ketika ada hamba angkat tangan kemudian dikasih 0. Allah itu malu. Jadi ini semua adalah apa? Sebab-sebab yang menjadikan doa mustajab. Apalagi memanggil ya Rabbi ya Rabb. Allah kalau dipanggil ya Rabbi ya Rabb, Allah nggak tega, Pak. Sayangnya apa? Ini yang penghancur segalanya. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan tumbuh dari barang-barang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka mana mungkin Allah mengabulkan permintaannya, mengabulkan ibadahnya. Sampun surut nggih? Sampun apa dereng? Napa? Wis dianggap sampun mawon, gantian. Monggo kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya nanti insyaallah kita bulan depan mulai dari halaman 140. Monggo jika ada ditanyakan.